Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana sih atau tips cara menganalisis jurnal untuk mengerjakan skripsi. Nah, buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, ini sangat bermanfaat sekali buat Anda. Silahkan ditonton videonya sampai habis ya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya paparkan di awal video ini, saya akan coba memberikan tips bagaimana cara menganalisis jurnal untuk mengerjakan skripsi. Nah, nanti sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiulendra dan juga @skripsimahasiswa. Oke, teman-teman semua, jadi ketika kalian sedang mengerjakan skripsi atau baru masuk awal mengerjakan skripsi, tentunya kalian diminta oleh dosen pembimbingnya untuk membaca jurnal serta menganalisisnya, atau yang agak lebih beratnya suruh nge-review gitu ya. Nah, gimana caranya kalau kalian sudah menemukan jurnal, kemudian jurnal yang kalian sudah temukan itu kalian baca, kemudian kalian analisis. Nah, yang pertama, teman-teman, saya akan coba jelaskan dulu tentang jurnal. Jurnal itu merupakan hasil penelitian seseorang atau peneliti yang dipublikasikan. Jadi, biasanya setiap hari itu ada jurnal-jurnal atau hasil penelitian baru yang biasanya publikasi itu disesuaikan dengan bidang ilmunya. Mengapa kalian disuruh untuk mencari jurnal sebagai bahan untuk mengerjakan skripsi? Karena jurnal itu up to date. Berbeda dengan buku cetak. Nah, kemudian yang jadi masalah, menjadi masalah saya adalah saya nggak bisa menganalisis jurnal tersebut. Apalagi jurnal yang memang bentuknya bahasa Inggris atau yang dari luar negeri. Nah, sebenarnya jurnal itu paling banyak 12 halaman atau 14 halaman, teman-teman. Paling sedikit mungkin 6-7 halaman. Nah, itu sebenarnya poin-poin yang dipadatkan dari hasil penelitian. Nah, kalau kalian misalnya mau menganalisis 5 jurnal misalnya, menganalisis 5 jurnal, sebaiknya kalian buat poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teman-teman, adalah kalian ketika pertama kali mendapatkan sebuah jurnal, bacalah abstraknya. Karena abstrak merupakan bagian terpenting dalam suatu jurnal yang biasanya menggambarkan isi dari keseluruhan jurnal yang sifatnya padat, singkat. Biasanya di dalam abstrak pada jurnal itu terdapat 200 kata. Nah, biasanya ya, pada jurnal itu berisi tentang, abstrak pada jurnal itu berisi tentang tujuan penelitian, hasil penelitian, kemudian metode, kemudian kesimpulan, saran yang menggambarkan penelitian tersebut. Jadi, ketika kalian mau pertama kali menganalisis jurnal adalah baca abstraknya, ambil poin-poinnya, kemudian ketik di Microsoft Word. Yang kedua adalah tentang, yang kalian perlu catat adalah konteks penelitian. Jadi, konteks penelitian itu dalam satu jurnal itu kalian mengetahui tema yang si penulis buat atau peneliti buat dalam latar belakang tersebut. Apakah sesuai dengan tema yang bakalan kalian buat? Kemudian, apakah penelitian tersebut itu membenarkan sebuah penelitian yang lain atau mengkritik penelitian yang lain? Nah, itu kalian bisa catat, oh, penelitian ini tentang ini, konteksnya. Oh, tentang mengkritik atau membandingkan jurnal lain. Kemudian yang ini tentang membenarkan teori ini, dan seterusnya. Kalian catat di Microsoft Word. Yang ketiga, langsung ke kesimpulan dan saran. Ke kesimpulan, apabila ada saran, biasanya kalian juga bisa baca sarannya. Nah, kesimpulan itu isinya adalah mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Apa sih hasilnya? Kemudian kalau saran biasanya lebih ke menunjukkan apa sih kelebihan dari penelitian ini, fitur-fitur apa atau hasil analisis apa yang didapat dalam sebuah penelitian itu. Kemudian di saran juga ada kekurangannya. Nah, kekurangannya biasanya dia jelaskan juga, bentuknya per poin atau pointer, itu nggak masalah. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja, kemudian kalian catat, oh, pada jurnal A dengan judul A, autornya ini, kelebihan dari penelitian ini adalah ini, kemudian kekurangannya adalah ini.
Oke, kemudian yang selanjutnya adalah cari argumen utama atau posisi artikel. Maksudnya di sini adalah kalian cari poin-poin yang menegaskan bahwa dia lagi melakukan penelitian itu. Dia menunjukkan hasilnya apa. Kalian buat highlight atau kalian copy, kalian catat ke Microsoft Word-nya. Jadi nanti akan kegambar apa saja sih hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tersebut. Kemudian yang selanjutnya, kalian catat semuanya, argumen-argumennya, kemudian hal-hal yang pentingnya ke dalam sebuah Microsoft Word. Akhirnya nanti di dalam ketikan Anda itu terdapat abstrak, kemudian ada konteks penelitiannya yang kalian baca, kemudian simpulan dan saran, kemudian juga isi konteks penelitiannya, serta argumen-argumen lain yang menurut Anda penting yang kalian catat. Gitu ya. Jadi posisinya itu kalian baca satu jurnal mungkin 10-15 menit, boleh dibaca kembali atau 2 kali sampai 3 kali. Kemudian kalian baca kembali, kemudian kalian baca-baca lagi sampai 2 kali, kemudian download jurnal lagi, sehingga nanti dapat gambarannya. Kalau saya biasanya saya buat seperti table yang menunjukkan bahwa jurnal ini hasilnya ini, abstraknya ini, dan seterusnya, akhirnya kegambar, teman-teman. Nah, itu yang jadi mempermudah kita ketika memahami, menganalisis sebuah jurnal. Dan ketika kalian memahami sebuah jurnal, kalian memahami apa permasalahannya, apa hasilnya, apa kelebihan dan kekurangannya, sehingga harapan saya nanti ketika kalian mudah memahami jurnal tersebut, kalian dapat mengerjakan skripsinya dengan baik. Jadi dengan memulai menganalisis jurnal itu akan membantu pekerjaan skripsi Anda yang akan Anda kerjakan di depannya. Oke, mungkin itu aja teman-teman pembahasan dari saya tentang bagaimana sih cara menganalisis sebuah jurnal sebagai bahan referensi untuk mengerjakan skripsi. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, kemudian follow Instagram kami yaitu @robyuliandra dan @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.